Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Putra Pratama dengan NPM 2021-110058. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi ke-10 yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu behavior diagram. Cuman di video kali ini kita akan berfokus membahas sequence diagram. Pada mata kuliah desain dan analisis berorientasi objek ini, kita sudah membahas yang namanya use case diagram dan activity diagram pada video sebelumnya. Jadi video kali ini kita akan membahas sequence diagramnya saja. Sebelum lanjut, mungkin saya akan menjelaskan sedikit sequence diagram yang ada pada slide berikut ini. Jadi sequence diagram itu menjelaskan interaksi objek-objek yang disusun dalam suatu urutan waktu. Nah, jadi diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagramnya. Jadi jumlah sequence diagram ini juga ikut berpengaruh dengan jumlah use case diagram yang telah kita buat sebelumnya. Nah, sequence diagram ini itu memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam sequence diagram itu sendiri. Jadi dalam pembuatannya itu biasanya kita harus terlebih dahulu mengetahui kelas-kelas apa yang ada pada sistemnya dan metode apa yang bisa kita lakukan di dalam setiap kelas itu. Untuk simbolnya itu sendiri dapat dilihat pada slide ini. Jadi di situ ada garis putus-putus yang bernama anchor node to item. Nah, itu berfungsi untuk melekatkan catatan pada use case atau faktor tertentu di dalam diagram. Kemudian ada persegi panjang, itu yang biasanya untuk menggambarkan atau menambahkan objek baru pada diagram. Kemudian ada object message yang menggambarkan pesan antar dua objek. Jadi objek misalnya ada objek untuk user interface, controller, ada untuk database, itu biasanya dihubungkan dengan object message. Begitu juga dengan return message. Kalau object message itu untuk menggambarkan pesan, kalau return message ini untuk menggambarkan pengembalian diri pemanggilan prosedur. Kemudian ada message to self, itu untuk menggambarkan pesan yang menuju pada dirinya sendiri. Lalu ada simbol sequence yang lain, itu lebih spesifik dari yang tadi. Selain kita bisa menggunakan persegi panjang untuk menambahkan objek baru pada diagram, kita juga dapat menggunakan 3 kelas seperti ini. Misalnya entity class, boundary class, dan controller class. Jadi entity class ini tuh fungsinya itu biasanya untuk mengelola dan menyimpan data, sedangkan boundary class itu untuk menangani komunikasi antar lingkungan sistem atau user interface. Jadi apa yang dilihat sama pengguna biasanya itu berada di boundary class ini. Kemudian ada controller class, itu yang berfungsi untuk mengatur alur bagaimana suatu sistem itu berjalan. Kemudian ada recursive untuk pengembalian pesan untuk dirinya sendiri. Ada activation bar yang mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi. Kemudian ada lifeline, yaitu komponen yang digambarkan garis putus-putus untuk terhubung dengan objek. Biar lebih mudah, mungkin kita langsung implementasikan saja ke dalam Draw.io kita. Jadi kita telah membuat use case diagram. Saya juga sudah mengekspor gambarnya ke laptop saya. Untuk mengekspor gambar diagram ini menjadi sebuah gambar, itu bisa kita klik berkas, kemudian ada ekspor. Nah, kita tinggal pilih mau diekspor dengan ekstensi seperti apa. Jadi saya memilih ekstensi PNG, maka jadinya seperti gambar berikutnya. Pertama kita membutuhkan aktor, kemudian kita membutuhkan boundary sebagai UI-nya, lalu kita membutuhkan controller class-nya dan entity class. Kita beri nama dengan Fusion. Dan
sesuai dengan use case yang kita buat. Jadi pengguna itu diharuskan untuk memasukkan username terlebih dahulu. Kemudian setelah pengguna memasukkan username dan password itu, usernya langsung mengirimkan data ke controller. Setelah itu mungkin dari login controller itu langsung memberikan atau memvalidasi datanya ke database akun pengguna. Setelah dari database-nya mengembalikan status valid atau tidak valid. Nah, setelah itu dari database mengembalikan status valid atau tidak, kemudian controller mengembalikan lagi ke UI. Bisa controller langsung mengembalikan beranda. Jadi setelah database mengembalikan status valid atau tidak valid, kemudian controller langsung mengembalikan beranda atau menampilkan beranda ke halaman login. Selanjutnya kita akan membuat sequence untuk melakukan presensi. Sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan aktor, boundary class, controller, dan entity. Untuk controllernya kita namakan dengan ya database-nya
awalnya mungkin pengguna atau aktornya itu masuk ke dalam menu esensi atau mengklik dan klik esensi, dan setelah itu dari interface kita ke controller dengan guna mengirimkan data. Kemudian di controller kita menuju ke database, dan database itu gunanya untuk mengelola dan menyimpan data. Jadi itu esensi. Setelah itu database mengembalikan datanya ke controller lagi, yaitu status disimpan. Setelah itu controller dapat mengirimkan status absensi berhasil. Selanjutnya sama, kita akan membuat sequence diagram untuk berupa pasport atau boundary entity dan controller object. Kemudian ada habisnya pasti di mungkin ketika user atau aktor itu lupa paspor, mungkin mereka langsung klik lupa paspor. User interface langsung meminta aktor untuk memasukkan email atau nomor HP. Jadi controller langsung minta itu dari halaman lupa paspor. Dan setelah itu dari controller itu langsung ke database akun pengguna. Jadi controller langsung meriksa email itu terdaftar atau tidak. Oh ya, satu lagi kita butuh objek untuk sebagai objek
email service. Kemudian setelah diperiksa itu mengembalikan apakah datanya itu tersedia atau tidak. Data kemudian dari controller itu kembali lagi ke database, jadi maksudnya ke email service. Jadi ketika datanya itu valid, maka dia akan mengirim yang namanya itu tautan, jadi tautan ke setelah itu dari email service itu mengembalikan pesan langsung ke controller berupa status terkirim. Nah, kemudian dari controller lupa password ini itu mengembalikan lagi ke user interface-nya, yaitu tampilkan pesan sukses. Jadi mungkin ini 3 dari perwakilan sequence diagram untuk use case yang kita buat. Karena waktu terbatas, jadi kita mungkin ini saja 3 dari perwakilan untuk use case yang kita buat. Jadi ini 3 diagram sequence yang sudah kita buat. Ada sequence diagram untuk login, sequence diagram untuk melakukan presensi, dan sequence diagram untuk halaman lupa password. Mungkin sekian dari saya untuk materi tentang sequence diagram ini. Ada salah kata saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.